Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, Sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Pinca dimanapun beliau berada, segenap karyawan karyawati BRI Solo, semua jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan izin oleh Allah menjadi salah satu di antara orang-orang yang dibanggakan oleh para malaikat. Suatu waktu baginda Rasul masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, tiba-tiba baginda Rasul keluar ke pojok masjid. Kenapa ke pojok masjid? Ada ternyata sahabat di sana itu sedang baca zikir, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Baginda Rasul nanya, "Ma ajlasakum ya ashabi?" Ente duduk ngapain wahai sahabat? Kata baginda Rasul nanya kepada sahabat. "Enggak ada ya Rasulullah, kami duduk membaca zikir yang perlu gua ajarkan." Apa kata baginda Nabi? "Oh demi Allah, ternyata malaikat tuh saya kesini menuju kalian." Kenapa? Malaikat itu berbangga. Kenapa? Ngelihat kalian yang sedang zikir duduk ini sama sahabat yang lain. Zikir itu bukan sekadar subhanallah, alhamdulillah doang, enggak. Tapi zikir itu juga bagaimana majelis-majelis. Kalau majelis itu kita ada dibahas tentang agama, itu juga termasuk majelis zikir. Maka tidak ada salahnya kita ketahui bahwa orang kalau meninggal dunia itu dia nggak punya mobil, malaikat nggak marah kok. Allah Ta'ala dia ngegedak kita. Ada orang meninggal dunia nggak punya rumah, malaikat nggak marah. Dan ulang boleh belaknya si malaikat. Tapi kalau ada orang meninggal dunia nggak ada iman, nggak ada amal, nggak ada ilmu, lanjak si malaikat. Kenapa? Itu pentingnya kita seperti ini. Sekalipun sebentar di majelis taklim itu faedahnya sungguh sangat luar biasa. Dan majelis taklim dek nama dagang kentul bakso, dagang bakso. Mau dagang bakso je semakin luwek dengan mewah biasanya kan mun pengajian luwek dengan sedikit orang pahalanya sama. Yang penting keikhlasan kita hadir, insya Allah. Allah Ta'ala punya malaikat enggak tidur nyatat pahalanya orang yang ngaji itu. Maka bagi tiang pribadi enggak masalah dikitkah banyakkah, yang penting temele ngaji, itu poin yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu sesungguhnya kesibukan kita masing-masing, banyak kesibukan kita. Tetapi orang-orang yang dipilih hadir di majelis taklim di saat kesibukan yang begitu banyak, itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang enggak ada kerjaannya ikut ngaji. Nah maka alhamdulillah pada saat ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, sungguh bekerja mencari rizki untuk kebutuhan keluarga itu adalah salah satu daripada jihad yang paling besar. Jadi kalau ada orang mungkin yang namanya jihad fisabilillah,
Mungkin pengertiannya dulu itu jihad fisabilillah itu sekedar yang pergi perang sama Rasulullah, meninggal dunia, selesai jihadnya. Tetapi ketahuilah dalam riwayat Imam Al-Bukhari sahih dalilnya. Apa katanya? Man, siapa saja kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, ngapain? Mencarikan rizki untuk anak istrinya di rumah, maka sampai dia pulang itu dihitung jihad fisabilillah. Apa namanya jihad fisabilillah? Yang namanya jihad fisabilillah, orang kalau meninggal dunia itu matinya dihitung syahid. Kalau pulang dosanya diampuni, pahalanya besar dan dapat harta ghanimah. Itu kalau dia selamat. Maka orang yang ketika mencarikan rizki untuk anak istrinya, dia dapat ataupun tidak, yang penting keluar dari rumahnya, bagus niatnya, insya Allah dihitung oleh Allah Ta'ala selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, makanya dalam Al-Quran kita tahu tuh fa'idha faraghta fansab. Ketika udah kita lakuin kerjaan yang lain, lakukan lagi kerjaan yang berikutnya. Ini sebagai semangat bahwa bekerja itu sungguh sangat luar biasa faedah keutamaannya. Bahkan itu kan dijelasin, kalau seandainya ada orang tahu besok mau datang kiamat, maka kalau dia bisa menanam pohon pada sekarang, besok kiamat tanam sekarang. Kan jemaah julu Jumat nih, biasanya kiamat nu julu Jumat dakwaan. Ngunda ke jemaah jana, sangaran yang memerdari endah nih. Nah, jadi, Neman 2 kali. Jadinya saking begitu, kenapa? Bahwa keutamaan orang kerja itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasul pernah ditanya dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata sahabat? Ayyul kasbi athyab ya Rasulullah. Baginda Nabi, kira-kira kalau saya pengen kerja, kalau saya pengen berusaha, kira-kira usaha apa yang paling cakep? Kata sahabat nanya. Apa kata baginda Rasul? Amalur rajuli biyadihi. Yang paling hebat itu adalah pekerjaan orang tersebut dengan tangannya sendiri. Wah, itu nggawe namanya. Itu paling hebat. Yang ngomong siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dalam suatu riwayat saking pentingnya yang namanya mencarikan keluarga rizki itu, baginda Nabi suatu waktu datang kepada cucu beliau. Jadi ketika itu beliau lihat cucu beliau, ternyata waktu itu cucu beliau yang nama Hasan, Sina Husain sedang nangis. Nangis kenapa? Ditanya, belum makan ya Rasulullah. Jadi Siti Fatimah, anak baginda Nabi itu bilang, ini cucu pulungku baginda Nabi belum makan, makanya nangis. Lalu coba lihat bagaimana keadaan baginda Rasul. Baginda Rasul langsung ambil pakaian, pergi. Ngapain baginda Rasul? Ngambil jasa timba air sumur. Sekali nangawek air sumur no, bayangna sakit kurma. Sekali nawak air sumur, bayangna sakit kurma. Sekali ngawek sakit kurma. Kenapa? Beliau tuh sekalipun, padahal kalau kita lihat manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia udah dijamin surganya, manusia yang luar biasa, tetapi subhanallah, begitu baginda Rasul kenapa? Memberitahukan kepada kita, sungguh tersugul lengan balenta meta rizki untuk keluarga, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, besar pahalanya. Beli pahala. Nah, maka nih hebat luar biasa. Maka oleh karena itu ini sebagai semangat untuk bagaimana kemudian setiap harinya kita bersyukur Allah Ta'ala masih pilih kita untuk hidup, masih pilih kita untuk bisa melakukan aktivitas harian kita setiap harinya. Ini salah satu daripada nikmat yang sangat luar biasa. Nah pertanyaannya, bagaimana kadang lo ndara angan tebogoyan, kadang lo luai pegoyan tadi tekawang gawe ya medan tuh malas macam lah. Bagaimana kira-kira? Oh, ada beberapa tips-tips yang diberikan sama baginda Rasul, diberikan sama para ulama untuk kita. Satu,
lakukan pekerjaan itu berdasarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang beda orang yang ngelakuin kerjaan berdasarkan rasa syukur ataukah berdasarkan karena yang lain? Beda. Orang kalau mengerjakan karena rasa syukur itu tidak bakalan dakak nalalah lagundena terasa. Kenapa? Yang ada karena ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat para ulama dulu, sholat malamnya itu setiap malam 300 rakaat. Emang nggak capek 300 itu doang 20 telu. Kadang balu lelah hitam imam si becat selesai kan. Ini orang nih para ulama dulu 300. Wah, kadang ada orang baru 2 rakaat sembahyang tahajud terasa sekali Malik bilang jejolok tono bercerita. Bayang ke malam, ndek rugi antang. Ndek, kalau ulama dulu nggak begitu. Kalau ulama dulu bayangin 300 rakaat setiap malam. Nggak merasa lelah, lelahnya tetap. Tetapi kenapa? Karena beliau melakukan itu karena rasa syukurnya Allah masih kasih nikmat. Allah kasih masih bayangnya nikmat sehat, nikmat bau yang gawe pegoyan bagus. Yang namanya orang ngerjain ibadah karena rasa syukur, dakakna telat-telatan sekedik misalnya gaji tersebut ditagih ngome. Kenapa? Karena rasa syukur kita penuh. Coba lihat baginda Rasul kan begitu, ibadah baginda Nabi itu setiap malam. Pernah baginda Nabi panjang sujudnya, sampai panjang sujudnya dikira baginda Rasul udah meninggal, udah wafat. Sekena anak terus mbak sentiang godet nana sih sebinian beliau tante godet masih hidup. Ternyata buras-uras baginda Nabi ngana sambil sujud pelunggu ngana kanja wata ampunin dosa puluh siwah liwat si gendatang yang sekarang kan udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jawaban baginda Rasul satu, apakah tidak pantas saya menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka lihat sahabat-sahabat sekalian, di luar sana betapa banyak orang yang capek mencari kerja. Lelah dengan minta pegoyan, apalagi di zaman temu denara dengan dalam sekat. Nah memang orang dalam itu emang dari zaman dulu. Kita aja masuk surga karena ada orang dalam kita. Siapa? Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah belum tentu kita bisa masuk surga. Nah, makanya memang kayaknya orang dalam itu emang rukun kali ya. Ya, bebe anaknya ngunulun tuh kita temu norak dengan dalam tujuh becat kita. Nah artinya apa? Kalau kita bekerja itu bahwa niatin kerja itu kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Coba lihat bagaimana supaya menumbuhkan rasa syukur. Coba terlalu tiba rumah sakit, coba lihat ada orang yang sakit loh, pasti wah alhamdulillah menua itu. Nah makanya suatu waktu tuh Imam Hasan Al-Basri lewat di suatu tempat, suatu pasar. Ketika lewat di pasar tersebut, Imam Hasan Al-Basri, beliau ini pertama kali lewat di tempat itu, pertama kali. Jadi pertama kali lewat, nggak ada orang yang kenal sama beliau. Tiba-tiba masuk pasar, pertama kali beliau lihat ada orang buta, nggak punya mata, ada orang nggak punya tangan, ngebasan tiang, polong gimana, kakinya juga nggak ada. Terlintas di dalam hati Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Ternyata ngene karena dalam hatena apa kata Imam Hasan Al-Basri? Lah sang rugina dengan ini ngene dalam hatena. Dek naman jauh Imam Hasan Al-Basri dipanggil, wahai tuan imam, wahai tuan Imam Hasan Al-Basri. Kaget Imam Hasan Al-Basri. Kenapa kaget? Ini yang manggil orang buta, yang manggil nih nuang gita aku. Dan padahal pertama kali saya kesini, ini bingung luar biasa, kaget. Setelah itu ini orang yang tadi apa namanya, yang tadi yang buta itu bilangnya apa? Langsung bilangnya begini, Tuan Imam, saya memang nggak punya mata, saya nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi alhamdulillah saya masih diberikan telinga, masih diberikan hati oleh Allah. Untuk ngapain? Untuk zikir, untuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Artinya apa? Dengan si kurang ngenu doang,
pandai bersyukur, apalagi kita. Nah, maka ketika itu langsung Imam Hasan Al-Basri kaget luar biasa. Nah, makanya dalam riwayat itu, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu dijelasin ada 4 perkara. Kalau 4 perkara ini, mari Pak, depan. ayo sini, silakan, fadhil. Kita fadhil saya bilang. Ya betul. Apa bahasa Indonesianya? Silahkan Pak. Silakan Pak. Masya Allah, masih bajangan aku lagu. Ambil ya, beliau. Nah, jadi ada 4 perkara. Kalau udah diberikan 4 perkara ini sama Allah Ta'ala, maka orang tersebut u'tiyahullahu khairait dunya wal akhirah. Yang memiliki 4 perkara ini, maka dia sudah diberikan perkara dunia, perkara akhirat. 4 loh ya. Jadi kalau kita udah punya ini, insya Allah jadi orang paling kaya menurut Allah. Jadi orang yang paling tenang, jadi orang yang paling keren, jadi orang yang paling, pokoknya paling hebat itu. 4. 1, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanun zakirun, lisan yang selalu zikir. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, ketika ditimpa musibah dia sabar. Yang keempat, memiliki seorang istri yang bisa menjaga dirinya ketika ditinggalkan untuk mencari rizki, dia jaga dirinya. No, muntah berdua simpatinya karena itu apa paling hebat no. Salah satu di antaranya adalah apa? Hati yang pandai bersyukur. Maka kalau kita bekerja itu dengan penuh kesyukuran. Kalau sudah kita lakuin dengan penuh syukur, insya Allah pertama, ibadah kita, kerjaan kita itu menyenangkan. Yang kedua, setiap kali kita bersyukur, setiap kali itu Allah bakalan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, kan kita tahu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Setiap kali bersyukur Allah tambah, setiap kali bersyukur Allah tambah begitu. Maka orang kalau udah mengerjakan ibadah karena syukurnya, itu capek-capek itu hilang, capek itu biasa. Dan bahkan begini, kata para ulama begini, kalau orang ngerjain amal ibadah memang capek, tapi ingat, capeknya hilang, pahalanya tetap. Tapi kalau orang ngerjain dosa, mungkin enak dosa itu, enaknya hilang, dosanya tetap. Ada dengan berzina kalabat ya, sang demen nenda, nih mau gana itu tahu. Nah, cuman itu sebentar aja, dosanya tetap. Tapi kalau orang ngerjain amal ibadah, itu keluar kerja termasuk suatu ibadah yang sangat luar biasa, capek itu insya Allah hilang, pahalanya bakalan tetap. Nah, maka kalau pengen, tadi udah kita bilang bahwa ibadah pelungguh nih, keluar kerja itu salah satu ibadah yang sangat luar biasa, bahkan dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan seperti itu. Maka supaya tetap semangat kita itu, semangat dalam bekerja itu, satu, bekerja penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakinkan diri sesungguhnya kerjaan yang kita lakuin itu adalah ibadah. Siaran dengan gawe ibadah no, pasti bakalan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makin lama kita ibadah, insya Allah pahalanya juga makin cakep. Nah, makin capek kita ibadah, makin cakep juga insya Allah pahalanya. Nah, maka kalau ibadah itu harus kita jaga hati kita, terperike atenta, ikhlas. Nah, ngombe angkon ikhlas, kira-kira di antara ciri-ciri ikhlas itu di antaranya apa? Tarkul apa kan kata? Nisyanul amal fil amal. Kita kemarin sudah bekerja, pengen semangat lagi, jangan diingat kerjaan yang kemarin supaya kita semakin semangat kerja besoknya lagi. Begitu, supaya apa? Agar tetap semangat bergoyang. Nah, maka oleh karena itu
Itu kita yakini apa yang kita lakukan setiap hari keluar rumah sampai pulang ke rumah kita lagi, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihitung itu ibadah, Masya Allah, kan luar biasa. Berangkat siburu tetap kita lelah. Bahkan sahabat pernah nanya, "Ya Rasulullah," katanya, "kalau kami bersama engkau ya Rasulullah, kok rasa-rasanya iman kami selalu nambah. Ketika bersama pelunggu ya Rasulullah, iman kami itu nambah rasanya. Ngomoronet aek doang iman teng. Lagu ketika kami di rumah ya Rasulullah, lah hidap-hidapnya iman teh ya turun-turun lonto. Kayaknya jatuh iman kami. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul? Sa'atan wa sa'atan." Semuanya emang begitu. Kadang kita semangat kerja, kadang darah angen ta. Memang anona hidup ini. Dan justru itu yang ngebikin hidup kita bagus. Itu yang ngebikin hidup kita enak. Coba orang kalau ada orang sakit, biasanya nomor di rumah sakit mau masih ngane-ngane yang kuna kan masih hidup ini. Lagu mau nangane lolos jana, ya mati no. Hidup itu juga begitu. Kalau lurus-lurus amat nggak enak. Pada mau nyupir, mau lolos dong susu yang ngantok dah. Lagu mau narangan dong lagi narangan lah, main hidapna, burung kita ngantok. Hidup juga begitu. Maka hidup itu tuh enaknya justru di sana. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa kata beliau? Safir tajid iwadan amman tufariquhu fansab fa innal ladzi tal'ishi fin nasabi. Ini bagi orang yang menuntut ilmu itu begitu. Disuruh Imam Syafi'i, lalu pergi tuntut ilmu itu. Kenapa? Karena pergi nuntut ilmu itu di sana tempat nikmatnya hidup. Biasanya mun talalu ngakos no, terong sini laku li bali laku doang mulai kos. Jauh jaja sini laku no. Lah laku doang lek kos je na. Renggi siwah lae jauh aning kos buwe wah. Ya tok mai hidup. Kenapa? Ketika sedang safar. Maka kita berangkat dari rumah, kita pergi ke tempat kerja kita, itu kan kita safar. Yang namanya safar itu dekat ataupun jauh tetap dihitung safar. Maka sekalipun dia dekat, sekalipun dia jauh, tetap dihitung safar. Maka nikmatin. Kenapa? Karena kita sedang dalam keadaan ibadah. Nah, yakini bahwa itu ibadah yang sangat luar biasa. Mencarikan anak jari keturunan ta, anak ta, keluarga ta, istri kita itu supaya ada yang digunakan ibadah, itu salah satu daripada ibadah yang sangat luar biasa. Nah, maka itu sangat hebat. Namun tawah nganole angan ta insyaallah kan mele kita semangat pacu. Kenapa? Karena membahagiakan orang yang berhak untuk dibahagiakan itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saya senina tuh berhak tuh bahagia itu enggak. Nah, maka itu sangat luar biasa. Nah, itu yang berikutnya. Maka ketika mau kerja itu selalu kita ingat. Muntagin sugul lengan balen tadi ingat terus, oh saya sedang mau ibadah nih. Jadi semangat kita. Oh alhamdulillah saya sekarang mau ke kantor nih. Orang aja nggak punya kerjaan, capek nyari kerjaan. Saya udah punya kerjaan nih, udah lakuin dengan baik. Insya Allah pasti berkah. Nah berikutnya, jangan lupa juga kalau pergi berangkat dari rumah, jangan lupa doa, ya kan? Kalau berangkat dari rumah itu, jangan lupa doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa doa ini. Mau pergi kemana aja, bagus sih bagus ki. Nah kita lu botoh ya bacaan dah. Nah boleh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Main judi kok baca begituan. Tadi tempel yang sama malaikat. Nggak jadi menang-menang ente. Nah, ini kalau yang bagus-bagus. Kan kita ke kantor nih, kan nyari kerja, nyari rezeki buat anak istri, baca itu. Dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi itu dijelasin. Yang ngebaca ini selalu Allah berikan perkara yang 4. Yang baca ini. Yang pertama, yang ngebaca ini ketika berangkat dari rumahnya, apa kata baginda Rasul? Kufita. Allah cukupkan bagi siapa saja yang ngebaca ini. Yang dicukupkan siapa? Yang dicukupkan dia yang kerja, dicukupkan rezekinya. Anak keluarga istrinya yang ditinggalkan di rumah, dicukupkan rezekinya. Mungkin rezekinya enggaknya sedikit, tapi Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Kayak itu kan cukup. Nah, jadi
Ini, tapi jangan lupa baca doa ini. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan dilupain. Kita na jam lo ke 15 menit ngono. Goyo membaca doa sekanoan wes ndong leka. Jangan. Nah, kenapa? Ini penting ternyata. Nah, kenapa? Karena setiap apapun yang kita lakuin itu malaikat kan gak pernah tidur mencatat pahalanya, gak mencatat dosanya. Maka kalau kita selipkan ini, insya Allah kita selipkan sesuatu yang dibarengi apa? Yang diajarkan sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ngebaca doa ini, wahudita, orang-orang itu bakalan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan hidayah insya Allah. Bukan diberikan ibu hidayah, enggak. Petunjuk maksudnya. Berikan petunjuk, insya Allah. Nah, jadi bagus insya Allah perjalanan hidupnya. Berikutnya, wawuqita. Yang ngamalin doa ini tiada lain kita sebut tiada bukan. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita tetap semangat mengerjakan apapun pekerjaan kita yang bagus setiap harinya. Bagus-bagus. Yang berikutnya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ngebaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah tadi itu dijaga. Mulai aja takdirnya mungkin tabrakan takdirnya. Ketika tabrakan, tangannya bolak, patah. Dia tabrakan, cuman dia tabrakannya tangannya nggak patah, tangannya cukup sekadar apa namanya? Keseliu. Mungkin lecet sedikit. Kenapa? Udah baca doa itu tadi. Lagu ndak sengaja beta tabrakan ini. Wah baca ini kumbuk tiangnya kan. Ndak ini kan bagi yang udah ditakdirkan begitu gitu. Yang berikutnya, watanaha anhu syayatin, dijaga dari tipu daya syaitan orang-orang yang membaca doa itu. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam kerja. Maka ketika berangkat kerja, lihat di pekerjaan itu ada pahala. Lihat di pekerjaan itu ada sesuatu yang Allah berikan ketika kita mengerjakannya. Kan biasanya ngono ita. Kalau ada pekerjaan, sedikit pekerjaan itu, tapi pahalanya besar, upahnya besar, selepu dengan melet. Pasti melet. Nah, maka kita sekarang udah diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di pekerjaan kita di sana, bukan ada hanya gaji aja di sana, enggak. Tetapi ada pahala yang Allah titip kepada kita. Kita tahu di sana pahala, insya Allah itu lelah nggawe ya. Kenapa? Karena ada ganjaran yang lebih besar daripada duit itu. Nih pahala ini yang sangat luar biasa. Nah kalau udah ini kita lakuin, insya Allah semangat kita bergoyang, semangat kita kerja. Orang aja capek nyari kerja, alhamdulillah itu aja anak karang teleka udah anak kantor kan aman. Nah cuman seperti yang tadi, selalu kita perbaiki hati kita perbaiki niat kita pokoknya bagus sisi kita. Dan jangan lupa minta selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kita terus semangat dalam melakukan amal soleh apapun itu modelnya. Nah maka oleh karena itu semangat kerja itu penting. Kenapa itu penting? Karena memang baginda Rasul juga manusia yang tidak pemalas, enggak. Baginda Rasul, bayangin, baginda Rasul itu manusia yang udah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat salat malamnya enggak putus-putus. Tapi lihat pekerjaan beliau selalu beliau lakuin. Nah artinya dia malas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa apa yang kita sampaikan ini di antara kesimpulannya, satu, bekerja itu adalah salah satu daripada jihad yang sangat luar biasa. Karena dia adalah termasuk jihad fisabilillah. Karena nengka sangdik demele anang Palestina tebum si Israel itu. Mele sih dah. Terang dia mele, ida be bajulukan ngantes ono batur. Mungkin enggak mau. Ya paling tidak ini jihad kita. Nih pergi kerja dalam riwayat Bukhari. Supaya semangat kerja, maka nia ingat melakukan pekerjaan itu karena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lihat pada pekerjaan itu ada pahala besar yang Allah titipkan kepada kita.
Kalau udah kita lihat itu, insya Allah ini kita semangat sekali begoyan, ini kita semangat sekali mengerjakan apapun aktivitas harian kita sehari-harinya. Nah, dengan itu insya Allah kita kerja dapat ridho Allah. Kita kerja pulang-pulang diampuni dosa salah kita. Kita kerja di sana ada ibadah. Kita kerja, pokoknya main doang tadi. Nah, kenapa? Ya begitu. Makanya kalau sudah kita tahu resep-resepnya, insya Allah dek tagin lelah lalu pokoknya. Sekalipun kita lelah, tapi kita ingat ada pahalanya. Karena seperti yang tadi, lelahnya hilang. Apalagi munduah gajian, hilang wah lelah ini. Nih, munduah tamu ada rekening ATM ini juga, telang wah ini lelah ini. Nah, kenapa? Enggak apa-apa, itu bagus. Itu sebagai motivasi kita untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selebihnya kita ke tanya jawab insyaallah. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz atas tausiahnya. Sehat, insyaallah. Udah berapa bulan di sini? Saya masih berapa ya? Agustus kemarin. Agustus, masya Allah. Sehat-sehat. Masya Allah, luar biasa. Ustaz ada pengajian di Sambelia ya, Ustaz. Jadi kemarin setelah dapat izin dari Pak Pinca, saya hubungi beliau hari Selasa, Pak. Cuman karena beliau ada jadwal di Sambelia, jadi Apa Pak? Kalau ada nanya, kita tanya marah-marah. Santai Mas ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Asal dari mana? Saya dari Semarang, Pak Ustaz. Semarang, Iya. Masya Allah. Siap. Ada dari Kita ulang-ulang buan sampai kemana-mana. Pak bilang, waktu udah keliling Indonesia. Sudah, tapi kalau timur Belum. tapi nggak usah lah. Saya sudah lama di barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja saja itu merupakan ibadah, kita mendapatkan pahala. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam Islam bahwa seorang laki-laki itu adalah milik ibunya, walaupun dia sudah menikah. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana pandangan Islam hukumnya ketika anak laki-laki ini seorang suami juga itu memberikan nafkahnya kepada orang tuanya, dalam hal ini ibunya, padahal dia dalam kondisi sangat kekurangan sekali. Maksudnya di sini untuk kebutuhan dalam rumah tangganya saja dia kurang, gitu Ustaz. Karena kita ketahui tidak dipungkiri ini banyak menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya. Oke. Yang pertama, memang sebagai seorang anak laki-laki itu tetap kita yang laki-laki itu surga kita berada di bawah telapak kaki orang tua kita. Itu tetap. Mau sampai manapun, mau nanya ke tuan guru kiai manapun, mula enggak nangkatin, enggak tutup koin. Tapi ingat, seorang ibu juga begitu. Besok pelunggu punya anak yang perempuan, maka tetap surga anak itu yang laki-laki di bawah telapak kaki pelunggu juga. Nah, maka begini, memang kalau kita lihat, kalau masalah nafkah itu kita dahulukan nafkah istri kita daripada yang lainnya. Ingat, ini masalah nafkah. Ulang. Kalau masalah nafkah, kita dahulukan istri kita daripada yang lain. Emang gak boleh kita kasih orang tua kita? Boleh. Tapi istri kita dahulukan pada bab nafkah. Tapi kalau bab ketaatan, bab ketaatan, kita dahulukan ibu kita daripada yang lain. Bab ketaatan nih. Nah, makanya para ulama kita ngajarin kita begini. Kalau kita punya anak laki-laki, ketika kita pengen ngasih orang tua kita uang, kita yang laki-laki, bengke yang nemilu, ikutin dia. Supaya apa? Dia yang ngasih neneknya. Atau mungkin kita yang ngasih ibu kita, dia lihat. Supaya apa? Ngene yang kungku ngajari pelae, jemak ngene yang kung kita ibu dah. Paham pelunggu kira-kira maksudnya? Jadi ketika kita dilihat memberikan ibu kita nafkah,
memberikan ibu kita rizki lebih gitu. Oleh anak kita laki-laki, besok ini secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak laki-laki kita, kalau saya sekarang jadi bapakmu bisa berbuat baik kepada ibumu, besok ketika kamu sudah besar, ibumu sudah tua, ini yang kundah sadik ya ndah. Begitu lebih bagus. Dan paling hebatnya ya kasih apa namanya, dirumbuin dululah sama istri kalau masalah rizki. Nah, kasih tahu dulu, oh kita sekarang duitnya begini, pelunggu kebutuhannya segini. Nah, kasih orang tua kita kebutuhannya segini. Dan ingat, memberikan orang tua itu sejatinya bukan sesuatu yang bakalan mengurangi rezeki sejatinya, tetapi itu bakalan menambah rezeki. Entah itu rezeki sehat, rezeki ketenangan, entah itu begitu. Tetapi sebaiknya izin dulu sama istri. Dan sebagai seorang istri juga kita harus paham. Makanya harus kita tahu bahwa ada rumus seorang istri. Rumusnya bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai seorang istri harus kita taat kepada suami, itu rumusnya. Bagi laki-laki ada rumusnya juga. Kata baginda Rasul, dia tidak ada seorang laki-laki yang menghormati istrinya kecuali orang tersebut adalah orang yang mulia. Tidak ada seorang laki-laki yang menjelekkan istrinya, yang menghinakan istrinya, orang tersebut adalah orang yang jelek, orang yang hina. Artinya apa? Kita wajib bakti sama orang tua kita, tapi sayangi juga istri kita. Kita wajib memberikan nafkah kepada istri kita, berikan juga perhatian kepada orang tua kita. Nah, muntah mau ini aja luar biasa. Nah, angka itu nasi mama neta kanggo weh, nong beng pipa cumbili bawa naik tuh surga mbi. Ini kanggo ngono, si mama. Ada orang begitu dia, wah ente musa hebat apapun ibadahnya, istriku katanya tetap surgamu di bawah telapak kaki saya. Nggak boleh bilang begitu. Baginda Rasul aja nggak pernah bilang gitu. Suatu waktu ya, mana buktinya? Suatu waktu ternyata ada konflik sedikit. Jadi kan kadang yang namanya istri itu ada aja kecemburuan. Itu semua makhluk sosial memang begitu. Sayyidah Aisyah juga pernah cemburu pada baginda Rasul. Waktu itu pokoknya ada cemburunya lah. Nah, jadi karena kadang baginda Rasul itu kadang disebut istri beliau, siapa? Siti Khadijah, ya udah meninggal dunia. Mun basan tiang dengan wah mate ya doang sebut nah. Orang udah meninggal dunia kok disebut-sebut melulu. Nah, jadi pernah lah terlintas pengen apa namanya? Pengen marah, pengen macam-macam. Nah, tibalah saatnya ternyata mun basan tak nyeli Siti Aisyah nih. Kayaknya apa namanya tuh, pokoknya maunya inilah nyelek ya. Ketika nyelek begitu, coba bagaimana kata baginda Rasul? Ule beto, ndek. Gak begitu baginda Rasul. Bagaimana baginda Rasul? Baginda Rasul ditemani istrinya pulang. Ngatong aja ule. Setelah diantar pulang, ternyata ketemu sama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sama baginda Rasul mah bestie bro. Itu bestinya kan. Sampai di sana ternyata dikasih tahu, oh bapak begini masalah saya sama Rasulullah. Abu Bakar ini kepada baginda Rasul, ternyata selesai masalahnya. Artinya apa? Ternyata ya begitulah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri harus pandai-pandai dan harus tahu juga hak kewajiban kita. Namun tahu menuju insya Allah. Maka seperti yang tadi, kalau masalah nafkah dahulukan istri, kalau masalah ketaatan dahulukan ibu kita. Kadang ya begitu. Kalau udah dapat itu insya Allah baik insya Allah. Nah kadang seorang ibu bilangnya begini, kalau anaknya mau nikah, petaang itu carikan saya menantu si tahu kita itu. Sebetulnya ini gampang. Yang jadi potretnya adalah bagaimana Anda sekarang sama ibu mertua Anda. Kalau pelunggu sebagai istri bagus sama mertua, insya Allah Allah kirim nanti pelunggu punya menantu yang bagus sama pelunggu sebagai mertuanya. Ya, makanya kadang ada orang bilang tuh ada pengen dia lah, pokoknya saya pengen suami saya kayak Nabi Muhammad. Boleh. Ada yang bilang saya pengen istri saya kayak Siti Aisyah, Siti Khadijah. Boleh. Tapi kalau pengen dapat kayak Siti Khadijah, jadikan dirimu kayak Nabi Muhammad dulu. Ini ndek melenemu Siti Khadijah, Abu Lahab ya lagu. Nggak bisa.
Iya nggak bisa. Iya nggak bisa loh. Nah, kadang pengen dapat kayak baginda Rasul, bikin dulu diri kita kayak Siti Khadijah. Kalau begitu pas. Jadi nggak salah takarannya. Nah, begitu kurang lebih. Ya, jadi kalau udah itu aman, dan ingat bahwa yang namanya berumah tangga itu emang begitu modelnya. Ya, kadang ada naik turunnya, kadang ada ya emang begitulah. Nah, tapi justru itu yang bikin kita makanya kadang yang namanya nikah itu ya. Nikah itu sejatinya bukan sekedar cukup umur, bukan sekedar cukup harta, enggak, bukan sekedar cukup materi, enggak, tetapi nikah itu juga harus cukup ilmu. Cukup ilmu. Ilmu apa? Ilmu keseharian. Penting, itu penting. Kadang kok ada orang misalnya ya itulah, pokoknya kalau udah ilmunya itu kita bisa, insya Allah aman lah. Tidak karena sekedi-sekedian rizkino, tetapi insya Allah bisa menerima. Ketika sudah menerima, di sanalah tempat enaknya dan luar biasanya. Nah, itu kurang lebih ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Karena ini sudah berenam, jadi intinya kita batasi. Jangan sampai jadi Ustaz sambalnya kaspol nanti Pak. Sambal ya. Kita mohon Lumayan lah. ditutup oleh Ustaz dengan doa. Kita bacakan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, semua guru-guru kita, semua orang-orang pernah berjasa kepada kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang yang pernah zalimi menyakiti kita semua kepada kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دانا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيته ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Lahumul Fatihah.